Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami di sini akan menjelaskan tata cara membuat game mengenal habitat. Oke, langsung saja kita lihat bareng-bareng cara membuat aplikasinya di App Inventor. MIT App Inventor. Terus dan kita klik yang new project dan ubah namanya menjadi bebas, terserah game kalian mau apa. Dan di sini saya akan menamainya dengan game mengenal habitat. Oke, kalau sudah kita klik dan kita akan jumpa dengan tampilan seperti ini. Tampilan awalnya seperti ini. Oke, setelah itu kita akan membuat terlebih dahulu splash screen. Oke, kita geser ke sebelah kiri dan kita akan pilih ke menu yang namanya vertical arrangement. Bisa kita klik lalu kita geser kembali ke sebelah kanan, dan untuk horizontal dan vertikalnya kita pilih yang di tengah. Nah, untuk selanjutnya yang height dan width itu kita ubah menjadi full parent semuanya. Nah, setelah itu kita akan menambahkan image atau foto desain yang telah kita buat sebelumnya. Berhubung saya sudah membuatnya di Canva, kita langsung saja upload file, lalu pilih gambar desain yang kita pilih untuk di menu splash screen ini. Oke, kita klik yang desain, klik OK, lalu nah ini dia desain yang kita pilih. Lalu kita akan klik ke menu di bagian sensor lalu clock. Nah, timenya kita ubah menjadi 5000. Oke, selanjutnya kita akan membuat new screen untuk bagian menu, tapi kita tidak apa-apain terlebih dahulu. Kita akan lanjut di bagian splash screen untuk di bagian bloknya terlebih dahulu. Oke, kita cari yang namanya screen 1. Bisa kalian scroll ke bawah dan kita akan pilih di scroll di atas, lalu kita pilih yang ini. Oke, kalau sudah lalu kita pilih ke bagian clock dan kita scroll ke bawah lalu pilih yang ini. Oke, kalau sudah kita pergi ke bagian logic lalu pilih yang true dan kita pasangkan seperti puzzle di akhir. Dan kita pilih ke control lalu scroll ke bawah and pilih yang nah yang ini. Oke, kita ubah screen 1 menjadi menu dan kita klik clock lalu scroll ke bawah dan pilih yang bagian ini, clock 1. Kita pergi lagi ke bagian clock, scroll ke bawah dan pilih yang ini. Oke, scroll ke atas ke logic lalu yang false. Nah, ini sudah selesai. Di bagian block splash screen kita lanjut ke bagian menu. Seperti biasa kita pilih yang vertical arrangement, lalu kita geser ke sebelah kanan dan pilih yang di tengah, yang horizontal dan vertikalnya. Lalu kita full parentkan yang height dan width-nya. Oke, kita bisa tambahkan desain yang telah kita buat di bagian menu. Kita klik upload dan ini dia desain yang kita buat. Lalu kalian bisa scroll di bagian atas dan pilih atau 2 button. Nah, kita ubah ukuran pixelnya di height menjadi 45 pixel. Oke, kita tulis 45 pixel dan di bagian width-nya kita ubah menjadi 150 pixel. Oke, ubah 150 pixel. Oke. Dan selanjutnya kita akan pilih ke bagian button yang kedua. Sama seperti tadi, kita samakan untuk height-nya 45 pixel dan width-nya menjadi 150 pixel. Oke, untuk memudahkan kita mengatur bloknya, kita ubah terlebih dahulu namanya
menjadi gameplay, dan button yang kedua kita ubah namanya menjadi exit. Nah, seperti ini. Oke, kalau sudah seperti itu kita pilih ke bagian blok dan kita akan membuat bloknya. Kita pilih ke bagian control, lalu scroll ke bawah dan pilih gameplay dan pilih yang ini. Lalu kita ke exit, pilih juga yang ini. Oke, kita ke control lagi, lalu scroll ke bawah, lalu pilih yang ini. Untuk gameplaynya kita pilih yang tetap gameplay, lalu kita pilih lagi yang ini. Nah, setelah membuat bagian menu, kita lanjut ke bagian desain gameplay. Nah, oke, kita scroll ke bawah, lalu pilih yang layout, dan tentu saja kita pilih yang vertical arrangement. Seperti biasa, kita pilih yang pixelnya itu di angka 450 untuk di height, terus di width-nya kita fill parent. Nah, lanjut kita akan geser ke samping kiri dan kita klik kanvas. Nah, yang ini. Setelah itu kita ke samping kanan, lalu yang height-nya kita kasih di angka 450 untuk pixel dan di geser ke samping kiri. Oh, lupa, untuk white-nya kita fill parent kan terlebih dahulu. Untuk warnanya kalian bebas mau warna seperti apa. Dan setelah ini kita akan upload file untuk gambar desain latar di lautnya itu seperti apa. Nah, di sini saya akan coba upload. Kita pergi ke menu file dan pilih gambar atau desain untuk jadi latar belakang yang telah kita buat. Oke, kita cari terlebih dahulu. Nah, yang ini. Usahakan PNG ya. Oke. Nah, udah ada gambarnya. Sekarang kita lanjut ke vertical arrangement. Nah, yang ini kita taruh di bawah yang warna putih. Lalu untuk white-nya kita fill parent. Nah, udah. Setelah itu kita akan pilih ke yang namanya label. Dan kita geser ke samping kanan. Oke. Dan di sana kita klik yang vertical arrangement, lalu untuk align horizontalnya kita pilih yang center 3. Dan untuk yang height-nya kita pilih yang fill parent. Oke. Setelah itu kita scroll ke bawah, lalu pilih yang table arrangement. Setelah itu kita klik label dan ubah namanya menjadi score. Nah, udah berubah namanya jadi score. Kita ubah lagi di menu teksnya jadi score. Nah, udah berubah. Oke, kita scroll ke bawah. Kita pilih yang image spread. Taruh untuk beberapa objek. Nah, di sini saya taruh 5 objek. Jadi kita pilih 6 karena satunya untuk akuarium nanti. Nah, kita pilih yang upload file. Lalu kita upload file untuk objek-objek yang akan kita pasang di untuk permainan ini, gitu. Nah, di sini saya upload akuarium terlebih dahulu, lalu kita kecilkan. Oke, fill parent. Oh, bukan fill parent. Pixelnya 100. Nah, jadi kecil seperti ini. Sesuaikan saja dengan ukuran HP kalian biar gak kecil atau gak kebesaran. Kita taruh di tengah-tengah. Nah, oke, up. Nah,
Setelah itu kita pilih yang rename component. Kita ubah namanya menjadi aquarium. Nah, kita upload file lagi. Kita pilih untuk hewan-hewannya. Kita upload yang gajah. Nah, begini untuk height-nya kita 50 pixel. Nah, jadi kecil seperti ini. Oke. Kita atur saja untuk tata letaknya di mana, bebas kalian mau di mana, senyamannya kalian dan semaunya kalian aja. Oke, untuk ini kita lakukan hal yang sama untuk beberapa hewan. Kita percepat saja ya. Nah, kalian bisa ubah atau tata letaknya seperti apa. Setelah itu kita akan membuat kanan kirinya dengan pilih menu yang namanya button. Kita butuh 2. Nah, setelah itu untuk columns-nya itu kita ubah menjadi 3 dan rows-nya itu menjadi 2. Oke. Ini 3, salah. Row-nya 2 dan ininya 3. Nah, oke, ini kita atur di sebelah kiri, kanannya pasin, dan kita rename. Untuk button 1 kita rename menjadi kiri, dan untuk button 2 kita ubah menjadi kanan. Nah, kita ubah lagi di itunya biar bisa berubah namanya. Nah, di text, untuk text for button 1 kita ubah menjadi kiri, dan yang seterusnya sama, ubah menjadi kanan juga. Nah, jangan lupa hurufnya besar semua biar kelihatan. Oke. Setelah itu kita gulir ke atas. Nah, untuk ininya kita 40 pixel. Nah, untuk white-nya kita pilih kita kasih angka di 120 pixel. Untuk yang kiri kita samakan saja 40 pixel height-nya, dan white-nya 120 pixel. Oke, kalau sudah, warnanya bebas, kita mau pilih yang mana. Terserah kalian. Terserah kalian mau warna apa, senyamannya kalian aja. Nah, berhubung kita laut ya berarti dominan biru biar nyatu. Nah, oke, bentar. Oke, warnanya seperti ini. Nah, setelah itu kita pilih ke blok. Lalu kita akan membuat puzzle seperti yang tadi di awal. Nah, kita klik yang kanan, yang ini. Nah, lalu kita pilih yang akuarium terlebih dahulu. Kita scroll ke bawah, lalu pilih yang scroll ke bawah, bentar. Nah, yang ini. Oke. Kita pilih ke matte dan scroll ke atas, lalu pilih yang plus. Jangan lupa yang plus terlebih dahulu, dan kita pilih ke yang akuarium, scroll ke bawah dan pilih yang akuarium X. Nah, kita sambungkan, lalu ke matte lagi. Nah, pilih yang 0, kita ubah menjadi 40. Oke.
kita pilih lagi ke bagian kiri. Sama when kiri klik lalu ke akuarium lagi, kita scroll ke bawah dan pilih sama seperti tadi. Nah, yang ini. Bentar. Nah, kita pergi ke mat, scroll ke atas lalu kita pilih yang min sekarang. Oke, kita ke akuarium, scroll ke bawah, pilih yang ini sama seperti tadi, dan kita ke mat, ke mat, lalu pilih yang 0. Kita ubah angkanya menjadi 40. Nah, ini udah selesai untuk kanan kirinya. Kita coba di AI. Nah, akan seperti ini. Berhasil? Ya, kanan kirinya sudah berhasil. Oke, di sini saya akan menambahkan logika agar suatu objek bisa jatuh ke bawah. Pertama-tama kita tambahkan blok, yaitu blok clock. Ketika when clock jatuh, kita juga tambahkan yaitu blok posisi gajah Y. Kita pasangkan dengan blok tambah. Lalu kita pasangkan juga blok posisi gajah Y. Posisi gajah Y yaitu saat posisi gajah sedang di atas, dan juga kita tambahkan blok angka. Lalu kita setting angka itu menjadi angka 5. Oke, angka 5 ini tuh angka untuk menyesuaikan waktu si gajah turun ke bawah, dan juga urutan suatu objek turun ke bawah agar tidak turun secara bersamaan. Lalu kita tambahkan juga blok if then atau jika, dan juga tambahkan blok sama dengan. Kita tambahkan juga posisi blok gajah Y atau di atas, dan kita setting posisi blok dengan lebih dari. Jadi posisi gajah Y atau saat objek sedang di atas lebih dari 320, maka posisi gajah yang di atas atau posisi gajah Y itu akan 0. Ini mengartikan jika suatu objek telah turun ke bawah dan telah masuk ke dalam target, maka objek akan kembali lagi ke atas. Setelah itu kita juga tambahkan blok posisi gajah X dengan random integer. Kita setting random integer dari 0 ke kanvas lebar. Artikan jika suatu objek telah mencapai batas bawah ataupun juga batas lebar dari suatu kanvas, maka objek tersebut akan kembali lagi ke atas ataupun posisi 0, dan blok jatuh ini akan dipakai untuk 5 objek seterusnya agar tetap berjalan. Oke, jika tadi kita sudah membuat logika untuk menambah poin, maka di sini saya akan membuat logika untuk game over. Game over pada game ini yaitu ketika hewan yang bukan biota laut seperti kucing dan gajah masuk ke akuarium, maka akan menampilkan screen yang baru yaitu game over. Oke, langsung saja ke tata caranya. Oke, di sini karena objek yang akan game over yaitu gajah, maka tambahkan blok gajah collided with, dan juga tambahkan kontrol yaitu jika. Lalu tambahkan juga
logika sama dengan, dan juga tambahkan variabel get, dan juga tambahkan blok akuarium. Ganti variabel get menjadi order. Ini mengartikan saat objek gajah menyentuh akuarium, maka waktu akan tetap terus berjalan. Tetapi walaupun waktu terus berjalan, akan muncul yaitu notifier, dan kita akan menambahkan blok call notifier, dan juga untuk menotis tambahkan teks, dan kita tambahkan juga yaitu game over. Ini akan mengartikan ketika gajah masuk ke dalam akuarium, maka akan muncul notifier game over. Setelah itu kita tambahkan juga blok posisi gajah Y, ataupun juga posisi gajah saat di atas, maka akan menjadi 0. Ini mengartikan ketika gajah masuk ke akuarium, maka gajah tersebut tidak akan kembali lagi ke atas. Dan juga tambahkan posisi gajah X ke dalam logika random integer. Kita ganti angka 100-nya. Kita ganti dulu angka 1-nya menjadi 0. Lalu kita tambahkan yaitu canvas pada bagian lebar kanvas atau canvas width. Nah, lalu kita tambahkan dulu yaitu screen baru ketika game over, yaitu screen game over. Screen ini berfungsi saat salah satu objek yang tidak seharusnya masuk malah masuk menjadi game over, maka akan menampilkan screen tersebut. Lalu kita tambahkan kontrol yaitu open another screen ke screen game over tadi. Oke, seperti inilah blok pada saat game over. Semoga dapat mudah dipahami. Oke, di sini saya akan membuat tampilan saat game over. Oke, pertama-tama tambahkan layout yaitu vertical arrangement, lalu ubah menjadi center dan bottom, lalu height dan width-nya di-fill-parent-kan. Screen ini akan muncul saat tampilan game over. Lalu tambahkan image, pilih image, lalu pilih image yang akan dipakai. Lalu kita tambahkan button atau tombol. Di sini saya menambahkan tombol untuk ketika setelah game over akan menampilkan screen ini, maka akan ada tombol untuk main lagi. Kita ganti buttonnya, panjang button menjadi 150 pixel dan tinggi button menjadi 40 pixel. Setelah itu lalu kita custom warnanya sesuai yang kita mau. Oke. Ganti namanya menjadi main lagi.
langsung saja kita ke bloknya, yaitu when button klik atau when main lagi klik, maka akan menampilkan screen terbaru, yaitu screen menu. Screen menu itu untuk memulai game yang lebih baru lagi. Oke, kita akan mencoba game yang telah kita buat. Oke, kita langsung saja klik. Oke, di sini kita kembali lagi. Maaf. Nah, di sini akan ada tampilan gameplay dan exit. Kita pilih saja menu gameplay untuk memainkannya. Oke, nah di sini bisa kita jangan terkena hewan darat ya guys. Ini kena hewan darat. Oke, nah coba sekali lagi. Kuda laut. Takut ada kuda laut. Nah, seperti ini. Nah, ada nambah skor. Apabila mengenai gajah, kita akan game over. Dan kita akan kembali lagi ke tampilan menu. Seperti ini. Bye, terima kasih. Ini dia hasilnya.